Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-Nya yang sangat besar kepada kita hingga kita bisa diperkenankan hadir di dalam Zoom meeting bertemu secara online yang insya Allah semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangannya berhasil mengantarkan kita kepada agama Islam yang terang benderang dan bisa kita nikmati dengan nyaman beribadah pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali saya ulas terkait acara kita pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada ayah dan bunda wali santri dari Andalusia Quranic School yang telah menyempatkan di waktu sibuknya untuk bergabung bersama kami, bersama berdiskusi, mendengarkan materi pada sesi kedua parent class yang kami adakan rutin bulanan yang pada hari ini diadakan pada tanggal 30 Oktober. Tema pada kegiatan parent class hari ini adalah implementasi rukun iman dan rukun Islam dalam tatanan komprehensif kehidupan. Sebelum saya membahas tentang profil pemateri, saya kembali ingatkan tujuan utama dari kegiatan parent class hari ini, yaitu kami berharap sebagai Andalusia Quranic School berharap agar kita bersama orang tua siswa mampu bersama-sama memiliki semangat dakwah dan paradigma yang sama dalam mengagungkan Islam melalui tema yang kita bahas setiap bulannya. Kemudian menjadikan orang tua siswa mampu menjadi pendukung utama akademik anaknya di rumah dengan memiliki perhatian yang lebih saat sudah mengetahui materi penting yang mendukung kesadaran tersebut. Kemudian kami juga ingin memberikan ruang untuk orang tua siswa dalam mempelajari dan bereksplorasi dengan tema yang dibahas. Pertama-tama perkenalkan saya sebagai moderator Farah Mutia Syifa'us Syauqiyah yang akan memoderatori acara pada pagi hari ini dan kemudian saya akan membacakan profil singkat dari pemateri yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita bersama pada hari ini. Oke. Nama beliau adalah Ustadz Abbas Mansur Tamam, LCMA, pernah menempuh pendidikan S1 sampai S3 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian saat ini sedang menjadi dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, menjadi ketua program Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan menjadi dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global Pasca Sarjana UI Salemba. Kemudian beliau juga pernah menjadi tim ahli revisi dan pengembangan terjemah Al-Quran Kementerian Agama, dan saat ini masih menjadi tim ahli tafsir tematik Kementerian Agama RI. Luar biasa sekali profil pemateri kita pada pagi hari ini, dan kemudian tanpa berlama-lama mari kita sambut kehadiran beliau. Mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Abbas, bagaimana kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat alhamdulillah, Farah Mutia. Alhamdulillah. Kebetulan kita sama-sama jurusan Akidah Filsafat Ustadz di Universitas Masya Allah. Ya. Sekali bisa bertemu Ustadz pada agenda hari ini yang alhamdulillah kita juga membahas tentang akidah juga Ustadz, tentang implementasi rukun iman dan rukun Islam dalam tatanan komprehensif kehidupan. Oke, mungkin bisa kita serahkan waktu dan tempat keseluruhannya, 1 jam pemaparan materi, dan kemudian nanti akan ada sesi tanya-jawab selama 30 menit. Sebelum dimulai, kami ingatkan kembali kepada ayah dan bunda agar mengikuti acara sampai akhir, karena nanti akan diadakan absensi melalui Google Form yang akan kami kirimkan ke kolom chat. Seperti itu. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Abbas. Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jazakillahu khairan
ya para mutia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembahasan seputar implementasi rukun iman dan rukun Islam di dalam kehidupan, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua pemahaman dan taufik untuk dapat menghadirkan Islam itu di dalam kehidupan kita dalam segala aspeknya tentu. Bapak, Ibu yang hadir di dalam forum yang mulia ini, ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, ya, kesejahteraan, serta anak-anak yang solehah, serta masa depan yang gemilang, insya Allah. Ya. Izinkan saya untuk share screen. Ya. Silakan Ustaz. Sudah terlihat Ustaz. Baik ya, alhamdulillah ya. Baik, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa topik kita adalah implementasi rukun iman dan rukun Islam di dalam kehidupan secara komprehensif. Ya. Tentu ini adalah tema yang sangat-sangat besar. Ya. Saya akan mengambil sampel-sampel tentu saja dari seluruh aspek persoalan kehidupan ini sehingga mudah-mudahan nanti bisa dipahami, bisa direfleksikan, dan kemudian bisa ditindaklanjuti ya kajian mengenai aspek-aspek itu ya sehingga benar-benar kita bisa menunaikan apa yang menjadi perintah Allah di dalam Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi kaffah, ya, masuklah kamu ke dalam agama Allah ini secara kafah. Apa yang disebut dengan kafah adalah kemampuan untuk mengimplementasikan seluruh persoalan iman dan Islam di dalam kehidupan kita tentunya. Oleh karena itu maka kajian kita di siang hari ini adalah berupaya untuk membuka cakrawala kita tentang berislam secara kafah itu. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah mengenai iman kita kepada Allah. Tentu menjadi aksioma ya, kita semua memahami persoalan tentang apa yang disebut dengan iman dan Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril secara khusus mendatanginya, kemudian mendatangi Rasul dengan kondisi yang sangat akrab, penuh keakraban ketika itu, dan Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, ya, kabarkan kepadaku tentang iman. Lalu dijawab oleh Rasulullah, ya, keseluruhan dari rukun iman yang 6, ya, dan kemudian disebut oleh Jibril, sodakta, engkau benar, ya, sehingga para sahabat merasa kaget, lah ini orang bertanya tapi membenarkan, berarti dia sudah tahu, ya. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasul tentang Islam, akhbirni anil Islam, dan dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam yang 5, dan lagi-lagi dia mengatakan sodakta, benar engkau, gitu ya. Nah, jadi implementasi ya rukun iman dan rukun Islam dalam kehidupan kita berarti menyangkut 11 poin ya persoalan itu, dari mulai iman kepada Allah ya sampai kemudian iman pada qada dan qadar dalam bab iman, kemudian implementasi syahadat di dalam kehidupan sampai implementasi tentang kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Semuanya adalah berkaitan dengan 11 poin itu. Ya. Karena itu pembicaraan kita adalah mengenai 11 poin itu. Ya, sekali lagi ini adalah topik yang besar, tetapi mudah-mudahan kita bisa melakukan simplifikasi sehingga setidaknya kita bisa menyentuh poin-poin utama dari ke-11 persoalan itu. Iman kepada Allah itu harus diimplementasikan pertama-tama, dan yang paling utama adalah ya, ibadah kita hanya kepada Allah. Ibadah mahdhah yang harus kita lakukan ya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah itu benar-benar harus lillahi ta'ala, karena Allah, ditambah dengan kesesuaian tata cara pelaksanaan ibadah itu seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Oleh karena itu, ya, persoalan tentang sholat ini sesungguhnya berkaitan dengan dua aspek dalam rukun iman. Yang pertama adalah aspek tentang keikhlasan
yang merupakan bagian dari implementasi iman kita kepada Allah, karena meniscayakan ya ikhlas itu kita beribadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena motif atau dorongan apapun selain Allah, tidak karena persoalan yang berkaitan dengan materi, tidak juga berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kehidupan sosial kita, seperti ingin mendapatkan pengakuan dan pujian orang lain. Nah, itu adalah beribadah mahdoh ya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Nanti berkaitan dengan persoalan tentang kesesuaian tata cara yang kita lakukan itu berkaitan dengan rukun Islam ya, yaitu melaksanakan ibadah sholat, wa tuqimus sholat. Nah, jadi dalam bab ini adalah persoalan tentang keikhlasan. Ya. Kita harus murnikan motif dari ibadah yang kita lakukan itu kepada Allah semata-mata karena menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang berkaitan dengan amal-amal ghair mahdoh atau dalam hubungan sesama di antara manusia dalam bab muamalah itu harus sesuai dengan kriteria lillahi ta'ala tadi juga. Sebab dengan lillahi ta'ala itulah kita akan mendapatkan pengakuan di sisi Allah bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan ibadah kita kepada Allah meskipun dalam kaitan hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam ibadah yang ghair mahdoh tadi ya itu adalah dituntut untuk tidak bertentangan ya dengan hukum-hukum Allah, meskipun dalam bab tata caranya itu bisa diserahkan kepada tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya. Kita melakukan jual beli misalnya. Jual beli itu adalah bagian dari ibadah muamalah kita. Tata caranya itu tidak secara persis diajarkan oleh Rasul, tetapi nilai-nilainya itu diajarkan. Tidak boleh curang, tidak boleh nipu, tidak boleh melakukan goror dan lain sebagainya. Itu adalah nilai ya. Dan karena itu berbeda dengan ibadah yang bersifat mahdoh ya, karena ibadah mahdoh itu dua aspek itu penting ya, keikhlasan dan kesesuaian tata cara dari contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian berdoa itu hanya kepada Allah. Termasuk dalam hal ini adalah meminta pertolongan. Karena itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Tidak ada pihak yang lain selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Karena itu jangan meminta pertolongan pada selain Allah. Tentu dalam bab meminta pertolongan ini berkaitan dengan persoalan-persoalan di luar dari kuasa manusia yang merupakan kekhususan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti bahwa kita minta misalnya minta tolong kepada tetangga ya karena katakanlah misalnya garam habis, itu dilarang, bukan dalam konteks itu, karena itu kan persoalan tentang aspek-aspek kemanusiaan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan otoritas ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb ya. Maka jangan pernah mendatangi kuburan untuk meminta kepada penghuninya. Jangan mendatangi pohon besar, batu besar untuk meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk gaib yang dianggap menempatinya, karena itu adalah bagian dari kesyirikan. Kesyirikan tentu ya bertentangan dengan ketauhidan atau kemurnian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini juga sama, mencari rezeki sesuai dengan ketentuan Allah disertai dengan keyakinan tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dialah Allah yang memiliki setiap apa yang ada di langit dan setiap apa yang ada di bumi. Semuanya kepemilikan Allah. Manusia hanyalah perantara dari cara Allah membagikan rizkinya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang membentangkan pemberian rizkinya kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah pula yang membatasi pemberian itu kepada orang yang dikehendakinya. Manusia adalah wasilah. Memang wasilah itu penting.
ya, tetapi hakikatnya bukan mereka yang membuat kita mendapatkan rizki dari Allah. Seorang laki-laki duduk di masjid, diamati oleh Umar, dia dari pagi sampai sore, ya sampai siang, itu duduk di masjid. Maka disapalah orang itu. Kamu kelihatan dari pagi duduk di masjid. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku punya hutang. Sudah hampir jatuh tempo, aku harus membayarnya. Tapi belum kelihatan uang yang harus aku bayarkan. Maka aku berdoa kepada Allah agar Allah berkenan memberikan rizkinya sehingga aku dapat membayar utangku ini. Maka Umar kemudian mengatakan, pergilah kamu dari masjid, carilah karunia Allah, karena Allah tidak mendatangkan, tidak menurunkan hujan emas, tidak juga menurunkan hujan perak. Rizki yang engkau dapatkan selain karena Allah telah menyiapkan rizkinya kepadamu itu, tetapi ia akan diperoleh dari hubungan muamalah dengan sesama manusia. Tetapi ingat bahwa yang hakikatnya memberikan rizki itu adalah Allah. Jika Allah sudah menyiapkan rizkinya kepada kita dari perantaraan si A, bisa jadi dari perantaraan si B, dan seterusnya. Jika si A tidak menjadi wasilah Allah memberikan rizkinya kepada kita, maka mungkin rizki itu akan kita dapatkan lewat perantaraan si B, dan seterusnya. Sehingga tidak pada sampai membuat kita berbungkuk-bungkuk, apalagi bersujud-sujud kepada orang yang kita anggap bisa menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezekinya kepada kita, apalagi kemudian dianggap bahwa darinya lah kita mendapatkan rezeki itu. Itu bertentangan dengan keimanan kita kepada Allah. Termasuk dalam hal ini adalah mendidik dan berdakwah semaksimal mungkin. Hasilnya itu kita serahkan saja kepada Allah. Karena laisa 'alaika hudahum. Engkau tidak bermaksud atau tidak punya otoritas, tidak bertugas untuk memberikan hidayah kepada mereka. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada orang yang dikehendakinya. Kewajiban kita adalah berikhtiar agar membuat anak-anak kita itu tumbuh kembang menjadi soleh-solehah. Tetapi siapa yang memegang kendali kesolehan anak kita adalah Allah. Karena itu selain kita berikhtiar dengan cara mendidik, memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, itu dengan sebaik-baiknya, ingatlah pada hakikatnya yang memegang hati umat manusia itu adalah Allah. Ya, Allah lah yang yuqallibul qulub. Karena itu, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi atau tsabit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami itu di dalam agamamu. Jadi Allah yang memegang kendali hidayah setiap manusia. Dan yang terakhir adalah implementasi iman kita kepada Allah itu harus terlihat, harus sampai terdengar setiap waktu kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Akan memulai pekerjaan, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan selesai, kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ketika kita berjanji, kita bertemu Zoom, ya, acara Zooman, bulanan, ya. Bapak Ibu mengatakan insya Allah saya hadir. Jangan katakan saya akan hadir, tapi insya Allah saya akan hadir. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan engkau katakan aku akan melakukan itu esok hari, tapi katakan insya Allah aku akan lakukan esok hari. Nah, jadi kalimat-kalimat semacam ini dan tentu saja banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah yang lain yang harus menghiasi bibir kita di setiap hari bersamaan dengan ketika kita melakukan berbagai aktivitas keseharian kita. Inilah implementasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana implementasi iman kita pada malaikat Allah? Bapak Ibu, persoalan pertama adalah sikap tanggung jawab di dalam hidup. Sehingga kita berusaha melaksanakan perintah Allah, berusaha meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Karena semua perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, perbuatan yang besar, sampai perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil, ketika ia berkaitan dengan soal kebaikan dan keburukan, itu akan dicatat oleh malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita. Wa may yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang terucap dari bibir seseorang kecuali di samping kanan dan kirinya ada raqib. Kita biasa menyebut malaikat raqib, ya. Atid disebut malaikat atid. Tetapi raqibun
Atidun adalah sifat dari malaikat pencatat amal-amal kita. Raqib artinya adalah yang mengawasi, dan pengawasannya itu melekat. Seorang guru ketika dia mengawasi anak-anak didiknya, UTS, UAS, dan lain sebagainya, terkadang dia ngobrol, terkadang dia lengah, terkadang yang dia baca adalah baca WA, terkadang dia keluar dari kelas. Anak-anak kemudian menjadi tidak terperhatikan, sehingga suatu waktu anak-anak itu bisa curang, menyontek, dan lain sebagainya. Ini insya Allah tidak terjadi di sekolah Andalusia. Tetapi begitulah karakter manusia ketika melakukan pengawasan. Malaikat yang melakukan pengawasan terhadap kita, itu atid. Ya. Atid itu artinya adalah benar-benar itu sangat dekat, sangat melekat. Jadi pengawasannya itu dari dekat dan dilakukan dengan cara yang sangat melekat. Ya. Oleh karena itu maka kelak orang-orang fajir, orang-orang yang selalu melakukan kejahatan di dalam hidup ini, ketika kitab catatan amalnya itu diberikan dari arah sebelah kiri atau dari belakangnya, mereka akan berteriak historis, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mengatakan, kitab apa ini? Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, semuanya itu tercatat dengan sangat terapi di dalam kitab catatan amalnya itu, dan mereka dapati bahwa seluruh apa yang pernah mereka perbuat itu hadir di dalam catatan amal itu. Karena itu maka keyakinan kita kepada malaikat membuat kita kemudian bersikap, ya, bertanggung jawab bahwa apa yang kita perbuat ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita pada malaikat mengharuskan kita mencontoh ibadah dan ketaatan malaikat. Karena malaikat itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Setiap waktunya mereka itu memang diciptakan oleh Allah dengan karakter yang melekat dan konstan, tidak berubah-ubah, tidak naik turun, tidak seperti kita mud-mudan. Kita itu kadang rajin, kadang teledor banget, ya. Giliran rajin, orang mengatakan, oh, penghuni sorga ini. Tetapi giliran kemudian kita teledor, orang kemudian mengatakan, ini orang tahu agama atau tidak? Nah, jadi terkadang naik turunnya kita itu drastis, tetapi tidak dengan malaikat. Maka penghayatan tentang iman kita kepada malaikat akan membuat kita berusaha agar naik turunnya itu tidak drastis, naik turunnya itu tidak ekstrim. Ya, sebaik-baiknya orang adalah yang ketika dia semangatnya turun, dia tetap di atas sunnah, tetap dia di dalam ketaatan kepada Allah, meskipun tidak seoptimal seperti ketika dia dalam keadaan bersemangat. Oleh karena itu maka kita harus di atas rata-rata, ya, kemampuan beribadah kita itu harus di atas rata-rata. Sebab kalau kemampuan kita pertengahan di garis rata-rata, ketika kita jatuh maka berarti kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tetapi ketika kemampuan kita itu di atas rata-rata, maka ya ketika kita turun itu tetap ada di atas garis kewajaran sebagai seorang mukmin. Nah, inilah yang kemudian bisa kita berdayakan ketika kita mencontoh atau berusaha untuk mencontoh ibadahnya para malaikat, ya. Dan kemudian juga akan datang ketenangan batin. Karena kapanpun, dimanapun, siang atau malam, dia selalu dijaga dan dibersamai oleh para malaikat. Ya, ada malaikat yang bersama kita hari ini dari pagi sejak subuh. Malaikat yang akan bertugas siang hari ini, mereka sudah turun ikut sholat subuh bersama kita sampai kemudian waktu sholat asar. Sholat asar yang bertugas siang hari ikut sholat bersama kita. Yang akan bertugas di malam hari turun dan ikut sholat asar bersama kita. Karena itu kumpul malaikat yang bertugas siang dan malam ikut sholat asar bersama kita. Setelah sholat asar, yang bertugas siang hari ini melaporkan amal-amal yang kita perbuat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun Allah Maha tahu tentang apa yang kita perbuat, untuk kemudian diteruskan oleh malaikat yang akan menjaga kita di malam hari sampai waktu sholat subuh. Giliran waktu sholat subuh juga begitu. Malaikat yang akan bertugas di siang hari turun sebelum sholat subuh. Sementara malaikat yang bertugas malam hari tidak beranjak naik ke langit sampai selesai sholat subuh bersama kita. Karena itu setidaknya
Meskipun sholat 5 waktu itu tidak bisa kita laksanakan semuanya secara berjamaah, tetapi setidaknya asar dengan subuh itu harus kita upayakan agar kita melaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Sebab malaikat yang bertugas siang dan malam hadir bersama kita di dalam melaksanakan sholat-sholat kita. Ya. Karena itu kemudian Allah akan bertanya, bagaimana engkau dapati ya hambaku? Mereka akan mengatakan, aku dapati mereka dalam keadaan sholat. Dan aku tinggalkan mereka dalam keadaan mereka melaksanakan sholat. Subhanallah. Ya, ketika sholat asar dan sholat subuh itu dilakukan secara berjamaah. Ini adalah implementasi iman kita pada malaikat. Bagaimana implementasi iman kita pada kitab Allah? Tentu kitab Allah itu diturunkan kepada para nabi. Nabi Musa mendapati Taurat, Nabi Isa mendapatkan Injil, ya. Nabi Daud mendapatkan Zabur. Ya. Nah, ini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Tetapi iman kita pada kitab-kitab terdahulu itu cukup dengan keyakinan secara teoritis bahwa Allah memang sudah menurunkan kitab-kitab itu. Persoalan kemudian ini Taurat, ini Injil, itu bukan urusan kita. Karena kitab yang secara khusus diturunkan oleh Allah untuk kita adalah Al-Quran. Karena itu maka implementasi iman pada kitab Allah itu lebih pada bagaimana cara kita memperlakukan ya kitab suci Al-Quran itu. Maka cintailah Al-Quran karena ia merupakan bukti kasih sayang Allah kepada umat manusia. Allah itu menurunkan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah. Kenapa? Ingin agar kita umat manusia itu menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Ingin agar kita itu ya menjadi orang-orang yang memiliki ketenangan, ketentraman batin dan kebahagiaan di dalam hidup ini, tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala makhluknya. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu disebutkan bahwa Allah tulis di atas aras itu kalimat yang sangat penting. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku ini mendahului murka. Maka satu di antara kasih sayang Allah itu adalah Allah turunkan Alkitab ini, Al-Quran ini, dan ia adalah bagian dari cara Allah mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada kita umat manusia, khususnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cintailah Al-Quran ini. Ya. Karena itu maka bacalah. Setiap hari kita harus punya wirid bacaan, wirid tilawah kita. Pahami sebisa mungkin makna-makna yang terkandung di dalam setiap ayat dari Al-Quran itu. Amalkan ajaran-ajaran Al-Quran itu sebisa yang maksimal bisa kita lakukan atau semaksimal yang bisa kita lakukan. Jadi membaca, memahami, dan mengamalkan itu adalah hak Al-Quran dari kita, umat Rasulullah. Jika kita teledor di dalam melakukan 3 hal ini, maka kelak kita akan menjadi lawan Rasulullah. Rasul menjadi jaksa berhadapan dengan Allah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Tuhanku, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang terasing. Kenapa? Karena hak Al-Quran tidak kita tunaikan. Karena itu membaca, memahami, mengamalkan setidaknya adalah 3 persoalan ini harus ada dari waktu yang kita alokasikan atau harus ada waktu yang dialokasikan setiap hari untuk melakukan 3 pekerjaan ini terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena itu kemudian menangkap pesan Al-Quran itu dengan seksama. Karena itu Aun bin Mas'ud menceritakan, kalau engkau dengar Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, far'abihi sam'a, pasang kupingmu. Karena pesan yang akan disampaikannya hanya ada di antara 2 kemungkinan. Pertama, Allah akan menyampaikan pesan ya tentang kebaikan yang harus engkau lakukan, atau yang kedua adalah Allah ingin menyampaikan pesan tentang keburukan dan engkau harus meninggalkannya. Dua-duanya sama, merupakan sesuatu yang harus direspon, dan ini adalah kesungguhan di dalam menangkap pesan setiap ayat di dalam Al-Quran agar kita benar menjadi ahlul Quran, orang yang beriman kepada kitab suci Al-Quran ini, dan kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan. Apa yang dibicarakan oleh Al-Quran kemudian kita amalkan. Oleh karena itu maka harus ada upaya serius ke arah itu.
Sekarang insya Allah Bapak Ibu, ya kita tidak harus mengalokasikan dana besar untuk membeli kitab tafsir karena perangkat-perangkat itu sudah disiapkan dengan gratis. Ya, misalnya di Indonesia itu ada tafsir Kementerian Agama dan itu bisa kita unduh di setiap gadget kita. Kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dimanapun kita berada dengan berpegang atau dengan membuka gadget kita. Kita insya Allah hari-hari ini ya ketinggalan HP itu pasti itu dicari, dikejar itu. Ya, kita kemudian tidak merasa aman atau nyaman ketika bepergian tanpa handphone kita. Dan setiap waktu ketika kita memiliki waktu senggang, kita bisa membukanya. Jangan kemudian habiskan waktu kita untuk menelusuri ya berita-berita atau gosip-gosip di media sosial kita. Habiskan waktu-waktu penting kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca tafsirnya, ada tafsir wajiz, ya, tafsir ringkas, tetapi juga ada tafsir tahlili, tafsir analitis. Karena itu setiap ayat itu ditafsirkan dengan sangat bagus di dalam aplikasi ini. Saya sengaja menampilkan aplikasi ini ya karena ini adalah aplikasi yang sangat bagus ya. Saya kalau ada keperluan untuk menyampaikan tentang makna ayat ini ketika tidak ada di rumah, tidak sedang memegang laptop ya, tidak memungkinkan untuk membuka kitab-kitab tafsir, cukup kemudian membuka aplikasi ini dan kita akan mendapatkan satu pemahaman yang utuh tentang makna setiap ayat yang ingin kita sampaikan. Ya. Nah, jadi ini adalah satu contoh ya bahwa kalau kita benar beriman kepada kitab suci Al-Quran maka seluruh ya upaya harus dilakukan agar kita dapat menangkap pesan-pesan Allah untuk kemudian dipahami dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana implementasi iman pada para rasul? Pertama, imani semua nabi dan rasul dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Khususnya di antara nabi dan rasul yang jumlahnya 25. Karena beriman pada satu atau tidak beriman pada satu nabi yang disebutkan dari nabi dan rasul yang 25 itu sama dengan tidak beriman pada keseluruhannya. Jangan karena Nabi Musa itu diposisikan sebagai nabinya orang Yahudi, kemudian kita tidak mempercayainya. Percaya kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak percaya tentang kenabian Musa alaihissalam, itu sama dengan tidak mempercayai Nabi Muhammad. Sebab itu artinya kita membohongkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi, membohongkan hadis-hadis yang sahih yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Juga yang paling penting adalah beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul Allah, bukan sebagai anak Tuhan. Allah tidak memiliki anak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mencintai Rasulullah dan menjadikannya sebagai panutan, sebagai qudwah kita. Ya. Bapak Ibu, boleh jadi kecintaan kita kepada Rasul itu bisa mengupgrade kelemahan-kelemahan kemampuan ibadah kita sehari-hari. Seorang Badui mendatangi Rasul. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan terjadi?" Ini adalah pertanyaan yang terasa janggal. Maka Rasul bertanya, "Lah, memangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat itu?" Laki-laki itu mengatakan, "Tidak, wahai Rasulullah. Aku tidak menyiapkannya dengan banyak amal. Tapi aku mencintaimu, wahai Rasulullah." Nah ini, jadi mencintaimu, wahai Rasulullah. Ya, maka Rasul kemudian menyebutkan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau kelak akan hidup bersama orang yang engkau cintai. Gitu ya. Maka para sahabat mengatakan, kami bergembira betul dengan sabda Rasul itu. Karena kami pun mencintai Rasulullah sebagaimana laki-laki itu mencintainya. Nah, jadi mencintai Rasulullah. Nah, kecintaan kita kepada Rasulullah itu harus membuatnya itu menjadi qudwah ya, sebab Rasul itu menjadi uswatun hasanah, menjadi suri teladan yang baik. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah diikutinya. Apa yang sengaja ditinggalkan oleh Rasulullah tidak kita lakukan. Karena itu gali kandungan-kandungan sunnah Rasul. Lakukan apa yang diajarkan oleh Rasul di dalam sunnahnya. Pelajari sirah Nabi. Upayakan untuk mengikuti jejaknya. Ketika kita berupaya untuk mengikuti jejak perjalanan hidup Rasulullah, maka niscaya kita akan memiliki keagungan di dalam hidup ini
sebagaimana keagungan pada diri Rasulullah. Meskipun tentu bisa dipastikan bahwa kita tidak akan sampai pada makom keagungannya Rasulullah, tetapi paling tidak sadidu wa qaribu, kita berupaya untuk semakin dekat dengan keagungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak kalah pentingnya adalah keimanan kita kepada para Rasul, wabil khusus kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah harus diimplementasikan dengan memperbanyak salawat kita kepada baginda Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kemampuan kita untuk mengulang-ulang salawat itu akan membuat ada perasaan syahdu ketika kita dengar atau ketika kita menyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian implementasi iman pada hari akhir itu bagaimana? Ya, Bapak Ibu, hidup ini hanya sebentar. Betapa nyata di musim pandemi yang baru saja kita lewati. Mudah-mudahan pandemi segera cepat berlalu. Setiap hari atau mungkin selang beberapa hari, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dikabarkan telah dipanggil oleh Allah. Betapa nyata bahwa hidup ini sebentar dan bahwa kematian itu bisa sangat dekat. Maka keimanan kita pada hari akhir itu harus membuat kita semakin sadar tentang kehidupan yang sementara ini. Yang abadi adalah kelak di akhirat. Itu adalah keabadian yang sesungguhnya. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa sorga dan neraka itu abadi. Meskipun Mu'tazilah mengatakan bahwa akan ada ujungnya. Tidak. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan ayat-ayat, hadis-hadis yang secara tersurat disebutkan bahwa orang-orang kafir yang masuk neraka itu khalidina fiha, akan kekal di dalamnya. Orang-orang mukmin yang masuk sorga pun juga khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalam sorga itu untuk selama-lamanya. Karena itu sorga dan neraka itu kehidupan yang kekal atau merupakan sesuatu yang kekal. Keabadian itu kelak ada di negeri akhirat. Karena itu tingkatkanlah penghayatan iman pada hari akhir. Karena semakin kita menghayati hari akhir, akan semakin hati-hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah kataballahu ala nafsir rahmah. Allah telah menuliskan, menetapkan agar dia memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Satu di antara kasih sayang Allah itu adalah Allah ingatkan bahwa kamu kelak akan dihimpun, akan dikembalikan, akan dikumpulkan pada hari kiamat. Hari yang tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Nah, jadi ini adalah semakin hati-hati dan waspada di dalam menyikapi tantangan kehidupan ini. Jangan ikuti seluruh apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan memintai pertanggungjawaban mengenai umur yang sudah kita habiskan, mengenai badan yang melekat di dalam diri kita. Dari mulai kita memasuki usia akil balik sampai kelak dipanggil oleh Allah. Itu dipakai apa badan kita ini? Allah akan memintai pertanggungjawaban tentang ilmu yang kita dapatkan dalam seluruh proses perjalanan mencari ilmu kita. Dari mulai kecil sampai hari ini, sampai kelak kita akan menghadap Allah. Dan tentang harta, akan dimintai pertanggungjawaban dari mana harta yang engkau peroleh itu. Untuk apa atau diinfakkan pada jalan apa harta yang telah Allah berikan kepadamu itu. Karena itu maka semua yang terkait dengan hidup kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Karena itu kaitkan setiap tindakan dalam hidup ini dengan hisab dan pahala. Ya. Jika saya lakukan, apakah ini akan mengantarkan saya ke surga atau ke neraka? Ini pertanyaan yang harus dihadirkan dalam setiap kita akan mengambil suatu tindakan atau keputusan di dalam hidup ini. Apakah ini mengantarkan saya ke surga atau mengantarkan ke dalam api neraka? Niscaya ketika kita mampu mempertanyakan ini, kita akan terhindar dari keputusan yang sembrono, keputusan yang mengikuti atau mempertuhankan hawa nafsu kita. Kemudian perbanyak amal soleh agar kita kelak
mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari rukun iman ini, bagaimana implementasi iman pada takdir itu? Semua yang ada yang akan terjadi dengan diri kita itu sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Karena itu jangan bimbang, jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi, karena bagaimanapun apa yang sudah ditetapkan oleh Allah akan terjadi dengan diri kita, itu pasti akan terjadi. Jangan terlalu pusing memikirkan tentang ketakutan-ketakutan kita dari sesuatu yang kita khawatirkan terjadi. Karena jika ia benar sudah ditetapkan oleh Allah, bagaimanapun kita upayakan, itu tetap akan terjadi dengan diri kita. Sebaliknya, jika itu tidak ditetapkan oleh Allah, maka apapun yang kita tidak inginkan pasti tidak akan terjadi dengan diri kita. Usia kita di dalam rahim ibu kita dalam usia 4 bulan, Allah tetapkan rizkinya, volume rizkinya, bagaimana amal-amalnya, kapan ajalnya akan datang. Sengsara atau bahagianya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terima semua takdir itu dengan kelapangan dada kita, dengan keimanan kita pada ketetapan-ketetapan Allah itu, maka akan tenanglah hidup kita. Karena semua yang sudah ditetapkan akan terjadi. Yang tidak ditetapkan tidak akan pernah terjadi. Meskipun begitu, ada ikhtiar di dalam takdir kita. Jadi jangan sampai pemahaman tadi membuat kita menjadi fatalistik. Ya sudah, kalau begitu, kita terima saja, tunggu saja. Bagaimana kita menunggu? Padahal kita tidak pernah tahu apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam beberapa hal atau dalam banyak hal, itu terkait dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia ilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Karena itu maka celaka atau bahagia kelak hidup kita bergantung pada usaha-usaha kita ini. Apa yang kemudian kita ikhtiarkan hari ini, mudah-mudahan seperti yang telah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Karena itu maka berbuatlah, i'malu. Ya, para sahabat bertanya Rasul, kalau semuanya sudah ditetapkan, kalau begitu kita tunggu saja. Nabi mengatakan tidak. Ya, i'malu, berbuatlah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua orang itu akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan persis seperti yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Nah, ada ikhtiar dalam setiap takdir kita. Bagaimana implementasi dengan syahadat kita? Pertama, perkuat semangat dan identitas keislaman kita. Ya, jadi ada orang yang minder dengan keislamannya. Ketika dia memasuki satu komunitas, kemudian dia berusaha untuk menyembunyikan identitas keislamannya, tidak. Syahadat itu kesaksian. Dan kesaksian itu diucapkan, orang lain menjadi tahu tentang identitas agama yang kita anut. Pelajari Islam dengan sungguh-sungguh, pertegas keberpihakan kita pada kebenaran, berikhtiarlah agar berislam itu kita lakukan secara kafah. Ini adalah kesaksian, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Bagaimana implementasi rukun Islam dalam keharusan kita melakukan sholat? Tingkatkan penguasaan fikih dan kehusuan di dalam sholat kita. Pasti diceritakan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berkaitan dengan dua hal. Ya, Al-Fudail bin Iyad ketika ditanya tentang makna alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa yang disebut dengan ahsanu amala? Amal-amal terbaik. Al-Fudail mengatakan amal terbaik itu adalah amal yang memiliki dua kriteria. Pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah kesahihan. Jadi amal terbaik itu adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas berkenaan dengan tauhidan tadi, dan paling benar berkenaan dengan penguasaan fikih tentang berbagai praktik ya ibadah yang harus kita tunaikan. Maka secara fikih kita harus ngerti. Ditambah bukan hanya soal fikih tetapi kehusuan, dan ini adalah soal tasawuf. Karena itu bagaimana khusyuk kita di dalam ibadah sholat kita, ya ini adalah bagian dari persoalan kedua.
Ya. Nah, perbaiki tata cara sholat kita. Hayati seandainya Nabi melihat sholat kita. Apakah beliau akan menyuruh kita untuk mengulangi sholat? Persis seperti seorang sahabat. Rasul sedang duduk di masjid. Dia masuk ke masjid, melakukan sholat. Setelah salam, dia salami Rasulullah SAW. Tetapi Rasul mengatakan sholat lagi. Kamu belum sholat. Maka dia sholat untuk kedua kalinya. Setelah sholat kembali menyalami Rasul. Komentar Rasul sama. Sholat lagi. Kamu belum sholat. Maka dia lakukan sholat untuk ketiga kalinya. Tetapi kembali Rasul mengatakan sholat lagi, kamu belum sholat. Nah, jadi seandainya Rasul ada di samping kita, mengamati bagaimana cara kita melaksanakan sholat, kira-kira kita akan disuruh kembali melakukan sholat itu atau dianggap bahwa kita sudah selesai melakukan sholat. Dan ini adalah berkenaan tentang tata cara, ya, sholat itu kita lakukan, ya. Dan wabil khusus istiqomahlah di dalam melakukan sholat berjamaah khusus untuk laki-laki. Karena secara fikih yang paling baik dari sholat perempuan itu adalah sholat yang dilakukan di rumahnya. Meskipun tentu perempuan juga diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah. Jadi ini adalah implementasi sholat kita. Seandainya kita mampu memperbaiki tata cara serta kualitas sholat kita, maka insya Allah kita akan dapati segala kebaikan di dalam hidup ini. Karena yang pertama kali kelak akan dihisab di hadapan Allah adalah sholatnya. Sholatnya benar, yang lain itu akan dianggap benar. Tetapi ketika sholatnya tidak benar, tidak juga kemudian didukung oleh sholat-sholat sunnahnya, maka boleh jadi setiap persoalan di dalam hidupnya itu akan diaudit secara mendetil. Dan tidak ada orang yang dihisab oleh Allah kecuali dia akan disiksa. Aisyah bertanya, Rasul, bukankah ada yang disebut dengan hisaban yasira, hisab yang ringan? Rasul mengatakan benar, ada hisaban yasira. Tetapi hisaban yasira itu adalah hisab ketika Allah perlihatkan tentang amal yang pernah dilakukan di dunia ini, untuk kemudian Allah mengatakan, aku telah tutupi aib dari perbuatan dosa yang kau lakukan ini, aku ampuni. Karena itu maka Allah mengampuni setiap dosa yang dilakukan oleh orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Nah, jadi ini adalah pentingnya kita mengimplementasikan rukun Islam, sholat 5 waktu di dalam hidup kita, karena ia akan menjadi kunci dari segala kebaikan di dalam hidup kita di dunia dan di akhirat kita. Bagaimana implementasi zakat kita? Insya Allah setiap kita itu mengeluarkan zakat fitrah, ya, di bulan Ramadan. Tetapi hal yang sangat penting dan seringkali umat ini teledor mengenai rukun ini adalah kemampuan untuk mengeluarkan zakat mal. Zakat mal itu bukan sesuatu yang enteng. Karena Abu Bakar Siddiq ketika beliau menjabat sebagai khalifah, pengganti kepemimpinan Rasulullah, ada banyak dari suku-suku Arab yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar Siddiq kemudian mengatakan, demi Allah, akan aku perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Allah itu selalu berfirman, aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat. Ketika orang itu hanya siap melakukan sholat tetapi tidak siap melakukan zakat, ini yang dikatakan Abu Bakar Siddiq, akan aku perangi orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Nah, karena itu maka zakat harta kita ini penting untuk kita renungkan. Apakah kita sudah terbiasa mengeluarkan zakat harta kita? Termasuk dalam persoalan ini adalah mengenai profesi kita. Seringkali orang punya profesi dengan honor, dengan gaji yang sangat bagus, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Tidak tersisa. Sementara para ulama kita mengkaji persoalan tentang zakat profesi itu sedemikian rupa. Benar bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan zakat profesi itu merupakan kewajiban, ada yang mengatakan tidak merupakan kewajiban karena tidak dicontohkan oleh Rasul. Benar, para ulama kita sepakat bahwa zakat profesi itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Karena ketika itu profesi belum merupakan cara seseorang itu mendapatkan rezekinya. Perdagangan ada pada zaman Rasul, pertanian ada pada zaman Rasul, tetapi profesi tidak ada. Sementara pada zaman kita sekarang ini menjadi cara seseorang itu mendapatkan rezekinya, dan secara umum justru orang mendapatkan rezekinya itu dari jalur profesinya. Maka ulama kita beristihad, ada yang disebut dengan zakat profesi. Nah, karena itu maka sudahkah ini termasuk yang dihitung sehingga kita keluarkan zakat? Dan apakah selain zakat yang kita keluarkan ada infak, wakaf, sedekah yang juga kita keluarkan?
keluarkan karena kewajiban yang melekat di dalam diri kita bukan hanya soal zakat ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari sebagian rizki yang kamu miliki, dan wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dalam harta yang kamu punya itu ada hak orang yang tidak punya, ada hak orang yang meminta, dan itu tidak berkaitan dengan persoalan zakat wajib. Oleh karena itu maka kita harus ya menghayati persoalan ini, kita harus implementasikan persoalan ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang seandainya Abu Bakar hidup di zaman kita atau kita hidup di zaman Abu Bakar, kemudian kita termasuk orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq wal'iyadzubillah. Bagaimana implementasi puasa kita? Apakah pada bulan Ramadan yang lalu kita sudah mengajak seluruh anggota tubuh? Kita semua pasti melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Tapi ada orang yang puasanya hanya dari makan dan minum saja. Sementara anggota tubuhnya melakukan berbagai tindak kemaksiatan. Sementara matanya dia pergunakan untuk nonton hal-hal, melihat hal-hal yang tidak patut untuk dilihat. Sementara hatinya, pikirannya diumbar sehingga berbagai fantasi mungkin dilakukannya padahal dia sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, karena itu bagaimana dengan azam kita pada Ramadan yang akan datang? Kita harus ada azam untuk memperbaiki tata cara ibadah puasa kita ya. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana dengan puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 di setiap ya pertengahan bulan Hijriyah, termasuk hari-hari sunnah lainnya. Ini adalah implementasi dari rukun di mana kita harus melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah bagaimana implementasi ibadah haji kita ya. Saya yakin sebagian Bapak Ibu sudah menunaikan kewajiban ibadah haji. Dan karena itu sudah selesai, berarti implementasi rukun kita harus melaksanakan ibadah haji ini. Tetapi yang belum, apa yang sudah kita siapkan untuk melakukan kewajiban ini ya. Masa tunggu ONH biasa itu sekarang sudah antara 16 sampai 20 rata-rata tahun untuk kemudian kita tunggu. Jadi kalau berusia 50 tahun maka akan ada kemungkinan ya dia berangkat hajinya itu kalau dia sudah berusia 70 tahun dan tidak tahu apakah Allah akan berikan usia ya sepanjang itu atau tidak gitu ya. Karena itu maka yang paling penting bagi kita adalah kita menyiapkan itu semua. Ada kesempatan ya untuk nabung haji, nabung. Ada kesempatan untuk yang penting kita sudah punya seat ya 25 juta ya kita bayar atau ditanggulangi oleh bank gitu ya. Kita lakukan itu semua agar kita termasuk orang yang melakukan ibadah haji meskipun ibadah hajinya belum sempat ditunaikan, karena Allah akan melihat tentang apa yang kita perbuat ketika seseorang memiliki keinginan untuk melakukan suatu ibadah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu ya, itu adalah implementasi ya dari rukun iman dan rukun Islam di dalam kehidupan kita ya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita bahas itu memberikan satu gambaran tentang apa yang harus kita perbuat di dalam hidup ini, dan karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menghadirkan Islam kita ini di dalam ruang kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mangga, silakan. Terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, Masya Allah sekali, Ustadz Abbas, yang telah mengajarkan kita bagaimana agar rukun iman dan rukun Islam tidak hanya kita ulang-ulang saat pelajaran di sekolah dulu ya, tapi juga kita mengetahui bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sekaligus untuk mengajarkan kepada anak-anak kita sekalian. Oke, baiklah, saatnya sesi tanya jawab selama 30 menit ke depan. Diharapkan kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mungkin bisa raise hand jika ingin berinteraksi secara langsung atau bisa mengirimkannya ke kolom chat. Bagi penanya yang terbaik akan kita berikan door prize. Jadi akan ada hadiah yang menarik yang menanti para penanya yang memberikan pertanyaan yang terbaik. Mungkin bisa raise hand. Oh ya, ini sudah masuk pertanyaan. Bisa saya bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum. Baik, yang lebih ditakutkan di masa depan bukan masalah zina, kriminal, seks bebas, ataupun kemaksiatan yang lain. Namun yang lebih ditakutkan adalah pemikiran anak dan lingkungan yang akan mendatangkan pemikiran-pemikiran aliran lain seperti Syiah, ateis, seisme, agnostik, dan lain-lain. Sekarang kita membentengi anak dengan iman Islam secara kafah, namun pemikiran di luar yang dianggap sesat juga menjunjung nilai kebenaran. Tidak dipungkiri anak di masa depan akan berbenturan dengan pemikiran tersebut dan dengan alasan
pluralisme, maka semua pemikiran berintegrasi padahal anak kita harus mempertahankan akidah di tengah lingkungan yang plural. Jadi apa yang dilakukan anak kita ke depannya? Memerangi atau berkompromi bagaimana kita menguatkan mental anak supaya bisa memimpin di masa tersebut. Boleh langsung dijawab saja, Ustaz. Ya, antara pemikiran yang menyimpang dengan perilaku yang menyimpang itu satu paket, Bapak Ibu ya. Itu satu paket. Ya, saya memberikan contoh begini ya. Saya membaca satu buku yang ditulis oleh Will Durant, bagus sekali ya, tentang kisah peradaban. Dia ceritakan bagaimana bangsa-bangsa Eropa itu pada abad kebangkitan ketika mereka ya melewati satu fase tentang sekularisasi atau liberalisasi pemikiran. Sehingga orang-orang gereja itu menjadi sangsi, menjadi ragu dengan kebenaran agamanya. Ini kasusnya tentu adalah berkenaan dengan masyarakat Eropa yang Kristen ketika itu. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah justru ya kebebasan berpikir, penyimpangan berpikir itu berlanjut pada penyimpangan di dalam perilaku. Will Durant menulis ketika Martin Luther, saya masih ingat ya, tahun 1511 itu berkunjung dari Jerman ke Roma. Dia mengatakan bahwa seandainya neraka itu ada, maka Roma itu justru dibangun di atas api neraka, kata Martin Luther ya. Ya, bukan persoalan bahwa Martin Luther memang seorang Protestan dan kemudian mengkritisi yang Katolik, tetapi realitas ya bahwa Roma ketika itu hancur lebur itu perilakunya. Kenapa? Karena ya, Machiavelli mengatakan bahwa di kalangan masyarakat Eropa yang pertama kali dilanda liberalisme pemikiran itu adalah 3 wilayah utama, Italia, Prancis, dan Spanyol. Dan perilaku di 3 tempat ini semuanya hancur gitu ya. Kenapa mereka memiliki perilaku yang hancur? Karena satu persoalannya adalah keimanannya itu terkikis. Will Durant cenderung mereka mengatakan, jadi kalau sorga dan neraka itu tidak ada, yuk kita nikmati hidup ini. Nah, jadi seandainya sorga dan neraka itu tidak ada, kita nikmati hidup ini. Maka menjadi orang-orang yang hedonis, menjadi permisif. Dan itu adalah dampak dari pemikiran yang menyimpang. Ya, karena itu maka benar bahwa kita menghadapi tantangan. Kita tidak boleh lengah ya membentengi anak-anak kita pada saat sekarang ini, karena di kemudian hari boleh jadi tantangan itu semakin besar, semakin nyata. Kemana mereka berada atau kemana mereka pergi, mereka kemudian menghadapi tantangan itu secara nyata. Tetapi syukur alhamdulillah Bapak Ibu ya, dalam teori psikologi mainstream pun itu disebutkan bahwa persoalan karakter anak itu bergantung pada masa-masa dari 0 sampai 5 tahun, kemudian diikuti beberapa tahun setelahnya. Jadi masa-masa ketika anak itu di dalam rumah kita didik mereka dengan pendidikan yang bagus, kemudian kita sekolahkan dari mulai kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah SD, di lingkungan yang akrab dengan Al-Quran, akrab dengan pendidikan, keislaman yang baik, akidah ditanamkan, ya, moralitas, adab itu ditanamkan dengan sangat baik. Kalau itu yang sudah kita lakukan, maka jangan terlalu khawatir ya dengan apa yang akan dialami oleh anak-anak kita. Karena sepanjang hidupnya manusia itu bergantung pada apa yang sudah dia dapatkan ketika masa-masa golden age ya, masa-masa ketika 0 sampai 5 tahun ditambah dengan tahun-tahun berikutnya. Jadi ini yang paling penting ya. Karena itu maka kewajiban kita yang paling dasar adalah bagaimana menyiapkan lingkungan tumbuh kembang anak yang baik ya. Jika itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita telah memberikan benteng kokoh di dalam kehidupan anak kita, bahwa anak kita insya Allah akan dapat memilah dan memilih ya lingkungan serta arus pemikiran yang akan dianutnya di kemudian hari insya Allah. Jadi teruslah berikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita, akidah ditanamkan, praktek ibadah terus kita awasi dan kita bimbing, adab terus kita berikan, penanaman nilai-nilainya itu kepada anak-anak kita. Jika itu yang kita lakukan, maka kita serahkan kepada Allah. Sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, kita punya Allah ya, dan Allah yang bersama kita, dia juga Allah yang akan bersama dengan anak-anak kita. Kita serahkan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan membimbing, Allah akan mendidik, Allah akan menjaganya dengan sebaik-baiknya penjagaan. Begitu ya. Baik Ustadz.
Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu izin bertanya bagaimana mengistiqomahkan puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, sedekah Jumat, dan berperilaku jujur dalam setiap tindakan, sehingga bisa kita tanamkan juga ke anak-anak kita. Ya. Seperti itu, Ustaz. Penting untuk kita mulai, ya. Jadi yang paling penting adalah memulai, ya. Mungkin kita tidak akan bisa melakukan sekaligus, tetapi yang paling penting adalah kita tentukan yang akan kita prioritaskan sebagai sebagai anak tangga permulaan di dalam kebiasaan baik kita itu apa, ya. Jika yang ingin kita lakukan adalah puasa Senin Kamis, fokus saja pada puasa Senin Kamis, ya. Sekarang atau hari Kamis ini berpuasa, ya. Mungkin bisa saja itu fokus imma Senin atau Kamis saja, tapi kemudian secara konsisten itu dia lakukan setiap pekannya. Ketika 1, 2, 3 pekan, ya, atau kita bisa menunaikan apa yang menjadi puasa sunnah itu, maka kemudian kita tambah, kita sekarang sudah bisa ini menambah menjadi Senin Kamis, ya. Maka lakukanlah itu. Ketika itu terus dibiasakan, maka insya Allah akan terus bertambah kemampuan kita sehingga kita bisa menambah amal-amal atau kuantitas dari amal-amal yang kita lakukan. Dan yang paling penting adalah, ya, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha wa in qalla, adalah amal yang paling langgeng meskipun itu jumlahnya sedikit, itu yang paling dicintai oleh Allah. Karena itu maka lakukanlah perbaikan hidup kita ini secara gradual, secara berjenjang, ya, tetapi terencana. Ya. Jika itu yang kita lakukan, maka insya Allah akan terus hidup kita itu semakin baik dan semakin dekat dengan Allah. Ya. Ahli psikologi itu menyebutkan bahwa satu proses, ya, perubahan di dalam hidup kita ini itu akan terjadi siklus 21 hari. Ya. Jika sudah melewati siklus 21 hari, maka itu berarti kita sudah berubah, insya Allah. Jadi kalau misalnya, sekarang saya ingin puasa Senin, di Senin saja misalnya. Ya. Kalau 21 kali itu puasa Senin sudah kita lakukan, maka berarti itu akan menjadi satu kebiasaan di dalam hidup kita. Pun juga sama amal-amal yang lain. Kejujuran, ya benar, ini adalah nilai yang paling utama. Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, seorang mukmin, apakah mungkin seorang mukmin itu pelit? Para sahabat mengatakan mungkin Rasulullah. Jadi sifat pelit meskipun itu negatif tapi tidak bertentangan dengan iman. Ya, apakah mungkin seorang mukmin itu pengecut, penakut? Para sahabat mengatakan mungkin Rasulullah. Jadi dalam pandangan para sahabat, ya, penakut itu tidak meskipun negatif tapi tidak menjadi antitesis dari iman. Rasul membenarkan. Tetapi ketika Rasul bertanya, apakah mungkin seorang mukmin itu pendusta? Para sahabat mengatakan abadan, tidak mungkin Rasulullah. Nah, jadi kalau seseorang itu tukang bohong, itu adalah antitesis dari iman. Karena itu di dalam hadis disebutkan bahwa ciri seorang munafik itu diantaranya adalah kalau dia berbicara, dia berbohong. Kenapa berbohong? Karena berbohong merupakan karakter khas dari orang-orang munafik yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya. Nah, dari situ maka harus itu dibiasakan, ya, dan mengatakan, ya, hal yang berbohong itu barangkali mudah ketika kita memang menjaga diri kita dari mengatakan sesuatu yang merupakan kebohongan. Tetapi ketika kita berusaha untuk membiasakan agar diri kita jujur, ini jangan sampai dari jalan yang menuju pada kebohongan itu kita lakukan. Dan seringkali kemudian kita sadar melakukan itu, gitu ya. Kita sudah ditunggu di satu tempat, gitu ya, dan kemudian sudah diworo-woro, gitu ya. Kemudian kita mengatakan, saya OTW, gitu ya. Padahal OTW itu dia baru keluar dari kamar rumahnya. Nah, ini sebenarnya adalah macam awal, ya, langkah awal menuju pada kebohongan, dan kita harus sangat-sangat, ya, sensitif, ya, untuk tidak melakukan satu perbuatan atau perkataan semacam itu, karena itu yang akan merusak, ya, nilai-nilai kejujuran dalam diri kita. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi.
Assalamualaikum, apakah orang yang dikatakan batal syahadatnya itu dengan ucapannya saja? Kalau dengan tindakan atau sikap yang dikatakan membatalkan syahadat itu apa saja? Dan bagaimana menanamkan kepada anak belajar keimanan dan kesabaran ketika apa yang dialami dan teori gak gampang? Jadi yang pertama, seperti apa orang yang dikatakan batal syahadat dari tindakan? Kemudian yang kedua, bagaimana menanamkan keimanan dan kesabaran secara realita kepada anak? Mungkin itu, Ustaz. Ya, pertama bahwa iman itu menjadi batal, ya, dalam bahasa tadi syahadat kita jadi batal, ya, dengan cara apa? Dengan cara perkataan dan perbuatan dua-duanya, ya. Perkataan dan perbuatan yang menunjukkan secara pasti tentang kekufuran, ya. Jadi katakanlah misalnya, ya, keimanan itu adalah keyakinan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dia mengatakan saya tidak percaya dengan Allah. Nah, kalau dia tidak percaya dengan Allah dan dia katakan itu, maka berarti batal itu syahadatnya, ya. Itu perkataan, contoh simpel. Bagaimana dengan perbuatan? Perbuatan meskipun itu lebih harus waspada, karena tidak setiap apa yang diperbuat itu menunjukkan tentang kondisi di dalam atau keimanan atau kekufuran di dalam diri seseorang, tetapi para ulama kita mengatakan bahwa perbuatan juga bisa berdampak pada batalnya keimanan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukan perbuatan yang tidak bisa atau tidak mungkin ditafsirkan lain kecuali merupakan bagian dari kekufuran itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang yang melakukan satu perbuatan, dia menyembah patung, ya, atau dia melakukan sesajen, misalnya membawa kepala kerbau untuk disesajenkan ke Nyeloro Kidul misalnya, gitu ya. Nah, itu kan merupakan tindakan kesyirikan dan itu tidak bisa ditafsirkan kecuali merupakan kesyirikan itu sendiri. Nah, jadi perbuatan-perbuatan semacam itu yang tidak bisa dipahami kecuali sebagai satu tindakan kekufuran, maka itu adalah tindakan yang membatalkan syahadat itu. Jadi syahadat itu berkaitan dengan soal iman, ya. Soal iman itu ya berkaitan dengan dada seseorang. Orang memahami bahwa perkataan dan perbuatan itu merupakan kekufuran, ya itu dari perkataan sendiri, perbuatan itu sendiri yang secara pasti memang menunjukkan tentang kekufuran itu. Dan tentu saja setiap orang itu diketahui apa yang ada di dalam batinnya itu secara baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya awalan wa akhiran yang menentukan seseorang itu iman atau kufur, ya, sebelum ia merupakan perkara yang merupakan bagian dari muamalat manusia, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah syahadat itu bisa batal ketika seseorang mengatakan atau melakukan perbuatan yang menunjukkan tentang kekufuran itu sendiri, ya. Amal-amal atau perbuatan kemaksiatan seberapapun besarnya suatu perbuatan dosa itu tidak secara otomatis membatalkan iman, ya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dengan persoalan itu. Berbeda tentu saja dengan Khawarij, ya. Oke, persoalan kemudian bagaimana cara mendidik kita, ya, untuk agar anak-anak kita bisa sabar, ya, kemudian bisa tumbuh kembang iman di dalam dadanya. Nah, persoalan yang paling utama dari bagaimana cara mendidik kita itu adalah mendidik dengan contoh, ya. Mendidik dengan contoh. Karena sekali apa yang dilihat oleh anak itu jauh lebih mengesankan bagi mereka ketimbang 1000 kata-kata, ya. Jadi kita ngecap, ya, sampai berbuih-buih, tetapi ketika yang kita ucapkan itu tidak sama dengan apa yang kita perbuat, maka itu tidak akan banyak, ya, berdampak di dalam proses pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Jadi kalau ingin anak-anak kita memiliki keimanan yang kuat, amal-amal yang soleh, maka contohkan. Berarti anak diajak untuk ke masjid berjamaah, anak diajak untuk ngaji bareng, anak diajak untuk berpuasa. Nah, ini adalah pengalaman yang secara nyata itu akan memiliki dampak positif yang sangat kuat di dalam diri anak, ya. Kalau orang tua hanya nyuruh anak ke masjid sementara orang tua tidak berangkat ke masjid, anak itu hanya akan hanya akan berkomentar simpel, omdo, gitu ya, omong doang. Jadi ketika dia mengatakan omong doang kepada orang tuanya, maka ya, apapun yang dikatakan oleh orang tua itu tidak akan banyak dampaknya. Jadi yang paling penting adalah qudwah,
adalah keteladanan, ya, termasuk dalam hal kesabaran, ya. Karena itu jangan sampai kemudian kita terlihat oleh anak-anak kita kebanyakan berkeluh kesahnya. Karena kalau kebanyakan berkeluh kesah, anak juga akan berkeluh kesah, ya. Dan berikan kesempatan kepada anak-anak agar mereka itu juga bisa mengalami sendiri kesulitan-kesulitan hidupnya. Muhammad Abduh membahas persoalan ini serius, gitu ya, bahwa kesulitan hidup, ya, yang dialami oleh anak didik atau anak kandung kita itu akan memproses itu menjadi mereka orang-orang yang tangguh di dalam hidupnya. Jangan sampai kemudian segala fasilitas karena ngerasa kita punya, kemudian fasilitas-fasilitas itu semuanya kita berikan kepada anak-anak kita, itu tidak mendidik, gitu ya. Baik ya, itu tentang dua pertanyaan tadi. Monggo, silakan. Oke Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz Abbas. Berikutnya pertanyaan mengenai takdir. Ustaz, mengenai keimanan terhadap takdir Allah, ada takdir yang sifatnya tetap seperti usia, jodoh, rezeki, dan ada takdir yang sifatnya bisa berubah sesuai usaha kita. Seperti apakah takdir yang bisa berubah itu? Contohnya, boleh Ustaz dijawab. Ya, kita tidak tahu ya perubahan-perubahan takdir karena kita tidak membaca catatan takdir kita di Lauh Mahfuz itu. Yang kita tahu adalah apa yang terjadi dengan diri kita, ya, itulah takdir yang menimpa atau terjadi dengan diri kita. Jadi kita hanya tahu takdir itu setelah ia terjadi. Sebelum takdir itu terjadi kita tidak pernah tahu, begitu. Nah, karena itu maka apakah takdir itu bisa berubah? Ketetapannya itu tidak akan bisa berubah. Yang bisa berubah itu adalah sekarang kejadiannya A, kita berharap agar nanti menjadi B, gitu ya. Maka kemudian kita berusaha agar kita mendapatkan B dari Allah. Nah, itu yang disebut dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mampu merubah dirinya sendiri. Itu yang dimaksud. Ketika dia berusaha keras hingga pada akhirnya kemudian terjadi B, maka B itu adalah takdir baginya. Sesuatu yang berbeda dari takdir yang terjadi dengan dirinya pada waktu sebelumnya. Nah, jadi persoalan apakah setelah kejadian A ini kita akan mendapatkan B, yang kita punya adalah ikhtiar, ya. Kita berusaha dengan harapan mudah-mudahan B itu merupakan ketetapan Allah bagi kita, ya, di waktu yang kita kehendaki. Nah, itu yang disebut dengan merubah takdir, ya. Bukan merubah sesuatu yang sedang terjadi atau setelah terjadi. Itu tidak bisa, ya. Kita sudah terjadi misalnya, ya, kita mendapatkan, katakanlah sederhana, ya, sederhana. Apa takdir kita tentang pengajian kita hari ini? Ini adalah takdir yang kita ketahui. Berarti pada zaman azali, ya, Allah itu sudah menetapkan takdir kita bahwa kita akan hadir di dalam Zoom kita siang hari ini, gitu ya. Apakah pada pertemuan bulan depan kita akan menghadiri acara yang sama yang dilakukan oleh Andalusia itu? Kita hanya berusaha, hanya merencanakan. Tetapi pada akhirnya kita ikut, tidak ikut, itu semuanya adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di Lauh Mahfuz itu. Nah, jadi dalam konteks itulah makna merubah takdir, ya, dalam pengertian berupaya agar di kemudian hari itu berbeda dengan takdir yang sudah terjadi, gitu. Itu yang kemudian disebut dengan merubah takdir itu, ya. Wallahu a'lam. Oke, baik Ustaz. Ini karena antusiasnya sangat tinggi, jadi pertanyaannya juga banyak. Dan masih seputar takdir, Ustaz, ada pertanyaan lagi. Bagaimana mengkomunikasikan atau menyampaikan pemahaman mendalam pada anak yang usianya 10 tahun ke atas mengenai takdir Allah, bahwa segalanya sudah ada dalam ketetapannya, sehingga timbul sikap semangat melakukan kebaikan dan beribadah. Bukan malah menganggap semuanya kan udah ada takdirnya, jadi tidak usah bersusah payah. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya, jadi yang paling penting, ya, kita sampaikan dua hal, ya, dalam takdir itu adalah penerimaan tentang apa yang sudah terjadi, ya, dan ikhtiar untuk apa yang ingin kita dapatkan. Poinnya di situ. Yang sudah terjadi, sudah terima. Itu sudah ketetapan Allah. Tenang batin kita. Anak kita juga akan terima itu, ya. Mungkin anak kita misalnya menginginkan diterima di sekolah di sekolah favorit misalnya, ternyata tidak diterima. Kalau dia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang takdir, maka dia akan boleh
jadi dia jatuh mentalnya. Maka keimanan pada takdir itu akan membuat dia memiliki mentalitas yang stabil. Oh, sudah. Penerimaan terhadap ketetapan Allah itu akan membuat dia memiliki kesehatan mental, tidak jatuh, tidak pesimis, ya, apalagi kemudian trauma gitu ya. Ya, itu akan terhindar dari itu. Jadi apa yang sudah diterima, apa yang ingin kita dapatkan ke depan ikhtiar itu, ya. Jadi apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan, insya Allah akan berikan seperti yang kita inginkan jika kita benar menapaki wasilahnya. Dan ini yang kemudian harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau mau nilai bagus, maka berarti serius di dalam belajar. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian harapan kita kepada Allah. Dan begitulah Allah memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan hukum-hukumnya. Ada sunnah kauniyah yang berlaku secara konstan di dalam kehidupan, di alam semesta ini. Ada sunnah istimaiyah, ya, hukum-hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Ada sunnah nafsiyah, ada hukum-hukum yang berlaku di dalam intern kehidupan seseorang di dalam menjalani hidup pribadinya. Nah, jadi itu semua adalah ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang jika kita ikuti, maka itu tadi gitu ya, hasil insya Allah atau proses insya Allah tidak akan mengkhianati hasil, ya. Karena itu banyak sekali para ulama-ulama kita yang memberikan semacam motivasi dalam hal itu, ya, seperti misalnya saya ingat sekali saya Muhammad Al-Ghazali rahimahullah itu mengatakan di dalam sebuah buku yang ditulisnya Jadid Hayatak, perbaharui dirimu. Dia mengatakan hayatuka min sunni afkari, ya. Hidupmu itu adalah buah atau merupakan desain, ya, atau hidupmu itu akan persis seperti apa yang kamu pikirkan, gitu ya. Jadi kalau kita berpikir bisa, insya Allah bisa. Kalau kita berpikir bahwa kita insya Allah sukses, insya Allah akan berikan kesuksesan. Tentu berpikir itu disertai dengan amal, dengan aksi, sehingga secara mental memiliki kesiapan untuk sukses, ya. Secara praktik dia lakukan upaya-upaya serius untuk menggapai kesuksesan. Jika itu yang kita lakukan, maka takdir kesuksesan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, yaitu Assalamualaikum ya Ustadz, izin bertanya. Temanya sangat menarik, implementasi iman pada hari akhir. Di dalam materi tersebut juga membahas tentang zakat. Oleh karena itu mohon penjelasan dari Ustadz tentang zakat-zakat intelektual, hukum zakat, hak-hak intelektual, dan kemudian mohon penjelasan zakat upah, gaji, dan keuntungan profesi freelance. Syukran Ustaz. Ya, zakat hak-hak intelektual. Ya, tentu yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang itu mendapatkan profit, ya, mendapatkan royalti dari hak-hak intelektualnya. Nah, jadi seseorang katakanlah, ya, itu punya buku, ya, atau punya satu produk, dia punya hak paten, kemudian diindustrialisasi, ya. Dari situ kemudian dia mendapatkan royalti dari hak intelektualitasnya. Maka ketika dia dapatkan uang, yaitu sebagai royaltinya, maka itu yang masuk kategori wajib zakat, gitu ya. Nah, para ulama, ya, mendiskusikan tentang zakat dari royalti itu, hak intelektual itu, ya. Ini analoginya seperti apa, ya? Maka banyak yang mendiskusikan, menganalogikan persoalan ini pada zakat pertanian, ya, dalam hal keharusan untuk menzakatinya ketika seseorang mendapatkannya, ya. Kan zakat pertanian itu dikeluarkan ketika panen, tidak menunggu haulnya itu 1 tahun, ya. Nah, demikian pula itu berarti dikeluarkan ketika mendapatkannya. Demikian pula ini berlaku pada zakat profesi, ya. Zakat profesi itu didapatkan atau dikeluarkan zakatnya pada saat mendapatkannya, karena analoginya Syekh Yusuf Qaradawi itu, ya, pada zakat pertanian. Tetapi, ya, ada analogi ganda karena ia berbentuk uang. Maka ketika bentuknya uang, maka analoginya itu
juga pada harta kekayaan seperti emas, sehingga 2,5%. Jadi ya, ketika seseorang itu mendapatkan royalti atau mendapatkan pendapatan dari hasil profesinya, ya, maka dia mengeluarkan zakat itu ketika mendapatkannya. Berapa volume yang harus dia keluarkan? Yang harus dia keluarkan adalah 2,5%. Ya, karena berbeda dengan zakat ketika seseorang itu mendapatkan penghasilan dari pertanian, itu bisa 5%, bisa 10%, gitu ya. Profesi itu karena bentuknya itu, ya, itu kemudian menjadi 2,5% itu. Ya. Nah, berapa nisabnya? Nisabnya adalah nisab pertanian, gitu ya. Jadi nisab pertanian itu kan 650 kilogram beras ya sekali panen. Ya kalau misalnya katakanlah kali 10.000 sekilo, berarti kan 6.500.000. Jadi kalau kita sudah punya honor, gitu ya, gaji 6.500.000, sebenarnya itu sudah memenuhi nisab pertanian, dan itu berarti dikeluarkan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, kalau tidak dengan pendekatan fikih zakat kontemporer semacam ini, itu akan terjadi semacam ketimpangan ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang petani, dia bertani ya selama berapa bulan? Itu selama 4 bulan atau 3-4 bulan. Dia mendapatkan 6.500.000 untuk 4 bulan dia bekerja. Seseorang menjalani profesinya mendapati atau mendapatkan gaji itu dalam 1 bulan. Jadi kalau gaji profesi itu atau profesi itu tidak dikenakan wajib zakat, maka akan terjadi ketidakadilan. Inilah hikmah dari mengapa para ulama kita menjadikan profesi itu sebagai objek zakat, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian tadi itu dengan pendapatan, gitu ya. Pendapatan ini atau dengan royalti tadi, gitu. Nah, royalti itu ya, itu dianalogikannya itu ya satu ke pertanian ketika dia mendapatkannya, gitu ya, karena itu nisabnya adalah nisab seperti zakat pertanian. Tetapi analogi lain itu pada rikas ya, ketika seseorang mendapatkan semacam harta karun, gitu ya. Nah, dari situ maka volume yang dikeluarkannya itu tergantung pada jerih payahnya. Jadi kalau dia ada jerih payah ya, sehingga tentu ya hak-hak intelektual itu kan karena dia berupaya ya, berusaha ya, sehingga dia mendapati atau dia mengeluarkan zakatnya itu bisa 5%, bisa 10%, gitu ya, sesuai dengan jerih payah yang dikeluarkannya atau dilakukannya, gitu ya. Bisa kalau misalnya itu memang sesuatu yang tidak terduga, itu bisa sampai 20%. Dari mana analoginya itu? Kalau itu memang seperti rikas, benar-benar ini adalah sesuatu yang tidak diduga-duga sebelumnya, tiba-tiba jegur, gitu ya. Anda mendapatkan hadiah, gitu ya, berapa ratus juta misalnya. Nah, itu berarti sama dengan rikas, itu bisa 20%. Tapi ketika seseorang itu memang dia berupaya dari awal, saya melakukan ini ya karena ini juga bagian dari cara saya mencari rezeki. Maka kemudian banyak usaha yang dilakukannya, maka ketika banyak usaha yang dilakukannya, maka kemudian analoginya itu menjadi 5%. Dianalogikan itu ke zakat pertanian ketika pertanian itu dikelola dengan tangan atau dengan usaha-usaha manusia, tidak dengan pertanian seperti tanda hujan, gitu ya. Nah, jadi ini adalah persoalan-persoalan yang ada di sekitar zakat profesi dan zakat harta kekayaan intelektual, gitu. Dan tentu ini perlu untuk dikaji kembali. Itu hanya saja gambaran saya tentang bagaimana para ulama kita menetapkan tentang zakat profesi serta zakat atau hak-hak intelektual, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, sedikit kembali ke materi kita yang tadi, ada pertanyaan yang menyinggung kembali bahwa tadi Ustadz menyampaikan bahwa kewajiban menjadi setiap muslim adalah untuk berislam secara kafah. Apakah dengan mengimplementasikan rukun iman dan Islam dalam kehidupan sehari-hari itu dimaknai sudah secara kafah? Bagaimana dengan sistem kehidupan kita yang tidak berhukum dengan Islam? Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya, intinya adalah berislam secara kafah itu setiap dimensi kehidupan kita itu ya diisi dengan
perilaku-perilaku keislaman gitu ya. Kita di dalam kehidupan di dalam rumah kita terapkan Islam itu di rumah kita. Tentu berkaitan dengan seluruh komponen dari agama ini, yaitu berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan syariat, hukum-hukum, berkenaan dengan akhlak. Itu kita hadirkan Islam itu di rumah kita. Kita ada di kantor, maka kita upayakan agar kehidupan kita di kantor juga itu menjalankan ya aspek-aspek keislaman itu, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akhlak dan seterusnya. Ya, kita di jalan, maka di jalan juga kita implementasikan ya Islam ini. Demikian di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita berusaha untuk menghadirkan Islam di dalam setiap perilaku kita, di setiap ruang gerak dinamika hidup kita, maka itu berarti kita telah berislam secara kafah. Nah, implementasi rukun iman dan rukun Islam di dalam kehidupan ini adalah bagian utama dari berislam secara kafah itu, karena persoalan paling utama di dalam agama kita adalah terkait dengan rukun iman dan rukun Islam. Ya, tetapi ya ini harus kemudian dilengkapi dengan bagaimana pemahaman kita tentang berbagai cara ya untuk menghadirkan iman, menghadirkan Islam, termasuk dalam hal ini adalah akhlak-akhlak Islam itu di dalam setiap ruang tadi kehidupan itu. Jadi itu yang paling penting. Ya. Jadi sederhananya berislam secara kafah itu adalah upaya menghadirkan Islam dengan seluruh tatanan yang ada di dalamnya seperti akidah, syariat, dan akhlak di dalam setiap ruang kehidupan kita. Itu yang kemudian disebut dengan berislam secara kafah. Oke Ustadz, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup adalah Ustadz, bagaimana cara menjelaskan perbedaan pendapat ulama atau perbedaan fikih dalam tanda kutip praktik ibadah kepada anak? Apakah dapat dijelaskan dengan toleransi? Ya, anak diajarkan sesuai dengan perkembangan usia kognitifnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi usia rendah anak ya jangan fokus pada menanamkan toleransi dengan perbedaan pendapat. Bingung anak kita itu ya. Jadi fokusnya itu adalah ajarkan kepada anak tentang pandangan yang menurut kita paling kuat ya. Itu yang kemudian kita tanamkan dari praktek toharo sampai praktek sholat, itu tanamkan, ajarkan kepada mereka apa yang seharusnya dijadikan sebagai pegangan ya oleh anak kita di dalam praktek ibadah sehari-harinya. Semakin kemudian anak berusia, maka kemampuan kognisinya itu akan meningkat. Maka silahkan hal-hal sederhana yang merupakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu disampaikan, khususnya berkenaan dengan persoalan-persoalan konkret yang dihadapi oleh anak di dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu ya. Ya mungkin seorang anak perempuan dia akan bertanya, "Mah ya si fulan, ibu fulan kok pakai kaos kaki ya kalau keluar dari rumah? Kenapa mama tidak pakai kaos kaki?" misalnya gitu ya. Maka ajarkan kepada anak agar anak itu mengerti, oh si fulan berarti ngikut madhab ya misalnya Syafi'i gitu ya, si fulana ngikut madhab Imam Abu Hanifah sehingga boleh ya memakai kaos kaki. Nah ya dua-duanya adalah pendapat ulama kita, tetapi yang paling bagus ya nah itu ya ajarkan kepada anak tentang keragaman pendapat para ulama itu, tetapi juga kemudian pilihkan kepada anak ya pendapat yang dinilai oleh orang tua sebagai pendapat yang paling kuat ya. Itu cara mengajarkan toleransi kepada anak sesuai dengan usia perkembangan kognisi. Oke. Terima kasih kepada Ustadz Abbas yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Adapun pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, mungkin nanti bisa dijawab secara via chat ya sama Ustadz Abbas karena kita terbatas waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abbas Mansur Tamam atas pemaparan materi dan juga keluangan waktunya di acara Parent Class sesi kedua ini pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abbas bisa menjadi pelajaran yang terus kita ingat bersama dan juga bisa kita sebarkan lagi kepada sanak saudara kita, terutama kepada anak-anak kita di rumah. Mungkin sebelum kita tutup, kita adakan sesi foto bersama dahulu dan kembali saya ingatkan kepada ayah bunda yang belum mengisi absen,
Silahkan diisi link yang tersedia sudah kami kirimkan ke chat Zoom ya, bit.ly/PC Oktober 2021. Dan selanjutnya mungkin boleh dibuka videonya karena kita akan foto bersama untuk keperluan dokumentasi yang akan dipandu oleh operator admin AKS TV Andalusia. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada seluruh peserta Parenpas di bulan Oktober dan juga kepada Ustadz Abbas Mansur Tamam. Sampai bertemu lagi Ustadz di kesempatan ya. Terima kasih ya, jazakillahu khairan. Syukran ya Ustadz, ilmunya Sama-sama. Ustadz. Allah Ustadz atas ilmunya. Syukran Ustaz. Ya, mohon izin ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Farah, izin live Kak Farah. Assalamualaikum. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Kak Farah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Mohon izin ya. Izin live ya Kak. Ya, Terima kasih.